Assalamualaikum, halo, ketemu lagi di channelnya Zantik Tutorial. Oke, di depan saya ini sudah ada sebuah dus ya. Ini adalah dus dari UPS. Ini UPS dari Apache ya. Untuk lebih lengkapnya, ini adalah UPS Apache SI BVX700 LUI MS ya. Ini adalah UPS dengan teknologi line interaktif. Jadi beda ya dengan UPS yang semi tradisional. Ini yang sudah line interaktif. Oke, untuk penampakannya seperti ini ya UPS-nya ya. Ini adalah dusnya yang di sini ada keterangannya. Ini adalah Home Office Series 700 VA atau 360 watt. Dan ini up to-nya itu sampai 50 menit ya untuk runtime-nya. Jadi UPS ini bisa mencadangkan energi listrik itu sampai 50 menit ya. 50 menit ini untuk tanpa beban. Kalau dengan beban standarnya itu sampai 20 sampai 30 menit. Jadi 30 menit. Untuk atasnya ada keterangannya, ini baterai backup dari Apache Live On. Oke ya, saya jelaskan untuk speknya dari UPS ini. Untuk spesifikasi singkatnya yaitu ini 700 VA 350 watt. Untuk baterai tipenya ini adalah lead acid baterai. Replacement baterainya yaitu Apache RBC 110. Jadi kalau rusak kita bisa beli baterainya, kita ganti dengan baterai yang baru. Untuk beratnya ini sekitar 4,2 kilo ya. Untuk fitur sendiri yang ada di UPS ini yaitu yang pertama yaitu teknologinya ini sudah line interaktif. Jadi UPS ini menggunakan teknologi interaktif yang artinya ia dapat menyesuaikan tegangan secara otomatis ya saat terjadi fluktuasi daya. Teknologi ini melindungi perangkat dari masalah yang disebabkan oleh tegangan rendah atau lonjakan tegangan. Jadi kalau tegangannya tiba-tiba listrik padam, terus untuk hidupnya itu biasanya kan tidak stabil ya lonjakannya. Nah, ini sangat membantu sekali teknologi line interaktif ini, serta memberikan daya cadangan dalam situasi pemadaman listrik, itu yang utamanya. Jadi menyediakan daya. Yang kedua, ini terdiri dari 4 soket ya, 4 soket. Kita akan buka aja ya, kita akan unboxing aja. Oke, sebelum kita lanjut ke fitur yang lainnya, kita akan buka dulu untuk unboxingnya. Yang pertama kita dapatkan kabel seperti ini ya, soket 3, kemudian ini yang biasa seperti ini. Jadi ini kita harus cari konverternya ya, yang ini. Ini ada buku panduannya, lumayan agak tebal. Oke ya, jadi UPS nya seperti ini ya. Selain kita dapat ada kabel, ada buku manual, kita di sini dapat ada power. Ini ada powernya di sini. Kemudian ini adalah USB, ada port USB untuk 5 volt 1 ampere. Nah, untuk potnya banyak sekali di sini ya teman-teman ya. Di sini tuh ada soket 1, 2, 3. Ini untuk dari listrik, dari sumber daya listrik. Kemudian ini outputnya ada 2. Kemudian yang ini adalah untuk baterai konektor sendiri. Ini bisa dilepas ya teman-teman ya. Ini untuk konektor baterainya. Oke, kita akan lanjut untuk fitur dari UPS ini sendiri. Yang di sini ini ada 4 soket ya.
4 soket ini dilengkapi dengan soket universal yang memungkinkan koneksi berbagai perangkat elektronik termasuk dari komputer, router, modem, dan perangkat multimedia lainnya. Soket universal ini kompatibel ya dengan berbagai jenis colokan yang ada di negara kita, di Indonesia, sehingga mudah pengguna dalam menghubungkan perangkat tanpa perlu adaptor tambahan. Jadi ini ya perangkatnya, 1, 2, 3, kemudian di sini ada lagi 4 untuk USB-nya. Kemudian fitur selanjutnya yaitu port pengisian USB. Jadi sini ada port USB 5 volt 1 ampere. Ini dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat mobile seperti smartphone ataupun tablet. Kemudian selanjutnya peningkatan efisiensi daya. Jadi dengan teknologi line interaktif yang ada di UPS ini menawarkan efisiensi daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan UPS offline tradisional. Teknologi ini merupakan UPS untuk mempertahankan efisiensi energi yang lebih baik saat dioperasikan dalam mode normal, sehingga mengurangi konsumsi daya secara keseluruhan dan menghemat biaya listrik. Desain dari UPS ini yaitu kompak dan ringkas ya. UPS ini memiliki desain yang kompak dan ringan sehingga mudah kita tempatkan di berbagai lokasi tanpa memakan banyak ruang. Kemudian ada fitur di sini, ada fitur lain yaitu peningkatan perlindungan lonjakan. Jadi peningkatan perlindungan ini yaitu proteksi lonjakan ya. Jadi yang dirancang untuk melindungi perangkat dari lonjakan tegangan mendadak yang dapat merusak komponen elektronik yang ada di rumah. Fitur ini sangat penting ya di daerah dengan kualitas listrik yang tidak stabil. Kemudian fitur selanjutnya yaitu waktu backup yang cukup. Jadi meskipun UPS ini kapasitasnya hanya 700 VA, dia mampu ya memberikan waktu backup yang cukup untuk mengamankan data dan mematikan perangkat dengan benar selama pemadaman listrik. Pada beban rendah sekitar 100 watt ke bawah, UPS ini dapat memberikan daya cadangan selama kurang lebih 20-30 menit. Sedangkan pada beban yang tinggi, waktu backup akan berkurang sesuai dengan konsumsi daya dari perangkat. Selanjutnya ini ada alarm dan indikator visual ya. Jadi UPS ini dilengkapi dengan alarm suara dan indikator LED untuk memberikan informasi mengenai status operasi seperti kondisi daya, kemudian daya baterai, status pengisian, dan jika terjadi masalah dengan input daya, indikator ini membantu pengguna untuk segera mengetahui dan mengambil tindakan yang diperlukan. Selanjutnya fitur cold start. Jadi cold start memungkinkan UPS untuk dinyalakan bahkan saat tidak ada suplai listrik dari sumber utama. Ini berarti perangkat yang terhubung ke UPS dapat tetap digunakan atau dihidupkan meskipun terjadi pemadaman listrik total. Yang penting UPS ini masih memiliki kapasitas daya yang tersisa. Selain ada fitur utama tadi, jadi UPS ini juga ada kelebihan. Pertama, dia harganya terjangkau ya. Jadi untuk yang proteksi maksimal dia harganya hanya sekitar 600 ribuan. Kemudian dukungan multi perangkat dengan 4 soket output dan 1 port USB, Anda dapat melindungi dan mengisi daya beberapa perangkat sekaligus, baik itu perangkat IT seperti komputer dan modem maupun perangkat mobile dan smartphone. Penggunaannya mudah, jadi pengoperasiannya sangat mudah sekali. UPS ini sangat sederhana ya, tidak memerlukan konfigurasi yang rumit, cukup sambungkan ke stop kontak listrik, kemudian nyalakan UPS-nya. Selain itu, alarm suara dan indikator visual itu juga memudahkan kita ya untuk memantau status UPS tanpa perlu terus-menerus memeriksa perangkat atau device ini sendiri. Kemudian selanjutnya ketersediaan suku cadang dan baterai yang mudah. Jadi spare partnya sangat banyak karena Apache sendiri, merek Apache itu ada perusahaan global yang sudah mendistribusikan produk-produk Apache sangat luas termasuk dari UPS ini sendiri. Jadi kita sangat mudah sekali jika baterainya rusak atau swak, kita bisa menggantinya sendiri. Dan selanjutnya ini garansi dan layanan pelanggan yang bagus. Jadi Apache itu menawarkan garansi standar dan layanan pelanggan yang baik untuk produk UPS ini.
Dan yang cukup penting juga, UPS ini itu dirancang ramah lingkungan. Jadi untuk mengurangi konsumsi daya saat beroperasi yang secara tidak langsung kontribusi pada pengurangan emisi karbon. Teknologi yang efisien energi ini juga membantu menekan biaya listrik, terutama untuk pengguna jangka panjang. Oke, jadi bagi kalian yang sedang mencari sebuah UPS buat cadangan daya listrik sementara yang ada di kantor atau di rumah, ini menjadi salah satu rekomendasi buat kalian. Harganya yang terjangkau sekitar 600 ribuan, ini bisa menyimpan daya sekitar 20-30 menit untuk daya 100 watt. Oke, semuanya terima kasih banyak ya atas waktunya, semoga ini bermanfaat. Menjadi rekomendasi buat kalian yang lagi cari-cari UPS, ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian. Bagi kalian yang belum tahu cara menghidupkan UPS Apache 700VA ini, oke, lihat aja videonya, semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Pertama, teman-teman harus setelah di unboxing, teman-teman harus sambungkan ya konektor baterai konektor ini ke baterai cadangan yang ada di dalam UPS ini. Caranya sangat mudah sekali, teman-teman tinggal tarik aja yang warna kuning ini konektornya, kemudian teman-teman masukkan ya ke slotnya ini. Nah, jadi kebiasaan orang itu nyoloknya hanya nyolok aja ya, tidak pas gitu, baru nyoba nyalakan akhirnya nggak nyala. Jadi ini harus ditekan ke dalam. Kemudian kalau sudah seperti ini, teman-teman coba nyalakan juga bisa. Kita akan cek apakah baterainya itu ada listriknya atau enggak, ada dayanya apa enggak. Kita nyalakan yang tombol ini. Kalau belum nyala baterai ini, baterainya belum menyimpan daya listrik ya, maka harus kita cas dulu agar dia mau nyala. Kalau sudah terpasang seperti ini, kita bisa coba nyalakan ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ditekan agak lama. Kalau dia sudah nyala, sudah ada indikatornya seperti ini, berarti dia sudah nyala, dan dia posisinya sekarang sedang mengercas untuk baterainya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum.